Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai permainan bahasa atau al-ab lugawiyah. Pada pembahasan kali ini ada 6 subtema. Yang pertama mengenai pengertian al-ab lugawiyah, yang kedua urgensi al-ab lugawiyah, yang ketiga karakteristik al-ab lugawiyah, yang keempat adalah jenis-jenis al-ab lugawiyah, yang kelima bentuk keterlibatan siswa dalam al-ab lugawiyah, dan yang keenam peran guru dalam al-ab lugawiyah. Pembahasan yang pertama mengenai definisi dari permainan bahasa. Apakah permainan bahasa itu sama dengan permainan-permainan pada umumnya? Permainan bahasa adalah permainan yang memanfaatkan media untuk mempermudah proses belajar bahasa. Permainan bahasa juga bisa berupa kegiatan yang menyenangkan dan menghibur, atau hanya sekedar memanfaatkan media belajar. Permainan bahasa bisa dilakukan dalam kelas ataupun di luar kelas. Menurut Hasan Saifullah, permainan bahasa adalah suatu aktivitas yang memiliki aturan, tujuan, dan mengandung unsur hiburan yang menyenangkan. Jadi bukan hanya sekedar permainan-permainan biasa, tapi permainan yang memiliki aturan, ada aturannya, ada tujuannya, tapi tidak menghilangkan unsur hiburan. Yang kedua yaitu urgensi permainan bahasa. Urgensi permainan bahasa adalah membawa kegiatan pembelajaran ke dalam suasana yang menyenangkan. Kenapa kegiatan pembelajaran dibawa ke dalam suasana yang menyenangkan? Karena mayoritasnya, pada umumnya, murid itu mudah menerima materi baru apabila ia sudah senang terlebih dahulu. Apabila kita sudah senang terhadap sesuatu, kita akan mudah mempelajari sesuatu tersebut. Selanjutnya yaitu karakteristik permainan bahasa. Apa ciri-ciri permainan bahasa? Yang pertama, permainan bahasa itu harus sesuai dengan tingkatan peserta didik. Maksudnya bagaimana? Permainan bahasa untuk anak aliyah tidak cocok apabila digunakan untuk anak MI, begitupun sebaliknya. Yang kedua, permainan bahasa itu cocok untuk semua level pembelajaran. Maksud level pembelajaran di sini bukan tingkatannya, bukan MI, MT, SMA, tapi semua materi pelajaran. Yang ketiga yaitu melibatkan banyak peserta didik. Yang keempat, meningkatkan keterampilan bahasa yang beragam. Kemudian yang kelima, relevan dengan topik pembelajaran. Yang keenam, permainan bahasa itu bukan permainan yang sulit dilakukan, tapi harus permainan yang mudah diaplikasikan. Kemudian yang ketujuh, yaitu membangkitkan jiwa kompetitif sekaligus hiburan. Kemudian jenis-jenis permainan bahasa. Jenis-jenis permainan bahasa terbagi menjadi 4 sesuai dengan keterampilan yang ada dalam bahasa, yaitu ada maharoh istima, maharoh kalam, maharoh kiroah, dan maharoh kitabah. Yang pertama, permainan untuk maharoh istima atau keterampilan mendengar. Untuk melatih keterampilan mendengar, ada permainan yang namanya itu asror al-mutasasil atau bisik berantai. Dalam permainan ini, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Misalnya per kelompoknya itu ada 3 orang, kemudian guru membisikkan kalimat berbahasa Arab kepada orang pertama membisikkannya kepada orang kedua membisikkannya kepada orang ketiga. Apabila kalimat yang diucapkan oleh orang ketiga itu benar, maka kelompok tersebut mendapatkan poin. Permainan yang kedua yaitu permainan untuk maharoh kalam, untuk melatih keterampilan berbicara. Ada permainan man ana atau tebak siapa saya, dan ada permainan yang namanya itu limadza amiltu hada, mengapa saya melakukan ini. Dalam permainan man ana, guru menunjukkan sebuah gambar kepada siswa, misalnya gambar profesi, kemudian siswa itu disuruh menebak siapakah ini, misalnya tobibun atau mudarrisun atau falahun dan lain-lain. Sedangkan dalam permainan limadza amiltu hada, guru meminta siswa untuk mengungkapkan pendapat mengenai mengapa seseorang melakukan sesuatu. Misalnya limadza aqra'ul majalat, limadza aqra'ul jaridah, kenapa saya membaca koran. Nah, maka siswa itu harus menjawab untuk apa? Untuk menambah pengetahuan kah? Atau untuk sekedar hiburan kah? Dan lain-lain. Permainan selanjutnya yaitu permainan untuk maharoh kiroah atau keterampilan membaca. Ada permainan tartib anas atau merapikan teks, ada juga permainan mudod atau antonim. Dalam permainan tartib anas atau merapikan teks,
guru menyediakan kalimat yang tidak beraturan, kemudian minta siswa untuk menyusun kalimat tersebut. Sedangkan dalam permainan mudhari atau antonim, guru menulis misalnya di papan tulis itu kalimat kabirun, kemudian meminta siswa untuk menyebutkan lawan kata dari kabirun. Sedangkan untuk permainan maharoh kitabah atau keterampilan menulis, ada permainan yang namanya itu hal ta'rif. Apakah kamu tahu? Dalam permainan ini, guru memberikan soal tertulis kepada siswa, kemudian meminta siswa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Misalnya, hal ta'rif ma'amamak, apakah kamu tahu apa yang ada di depanmu? Atau hal ta'rif ainal madrasah, apakah kamu tahu di mana sekolah? Kemudian, bentuk keterlibatan siswa dalam permainan bahasa. Yang pertama ada ansyitoh jam'iyah. Dalam ansyitoh jam'iyah ini melibatkan seluruh peserta didik. Misalnya satu kelas itu terdiri dari 30 orang. Ke-30 orang tersebut terlibat secara langsung. Kemudian yang kedua ada ansyitoh majmu'ah. Jadi dibagi menjadi 2 kelompok. Misalnya laki-laki, perempuan. Yang ketiga ada ansyitoh al-farid. Satu kelas itu dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Kemudian yang keempat ada ansyitoh sunaiyah. Kalau ansyitoh sunaiyah ini siswa berpasangan, bisa dengan teman sebangkunya atau teman-teman yang lain. Jadi 2 orang. Yang selanjutnya yaitu ansyitoh fardiyah atau keterlibatan secara individu atau masing-masing. Jadi tidak ada kelompok-kelompokan. Ada juga ansyitoh atijwal. Dalam ansyitoh atijwal siswa bebas mencari teman ataupun pasangan, bisa dengan siapapun, untuk membahas materi yang sedang dipelajari. Poin yang terakhir yaitu peran guru dalam permainan bahasa. Apa tugas guru dalam permainan bahasa? Yang pertama, membuat persiapan yang matang. Guru bertugas untuk membuat persiapan yang matang, yang sematang-matangnya. Guru bisa memikirkan terlebih dahulu apakah permainan yang akan digunakan itu efektif. Apakah permainan tersebut mudah diaplikasikan? Apakah permainan tersebut menyenangkan bagi siswa? Apakah permainan tersebut dapat membuat siswa itu semangat belajar dan lain-lain? Kemudian yang kedua, guru berperan sebagai motivator sekaligus komentator. Guru harus memotivasi siswa supaya siswa itu semangat dalam belajar bahasa. Guru juga bisa menjadi komentator, harus mengkritik siswa apabila yang dilakukan siswa itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Tapi kritik yang disampaikan guru ini bukan kritik yang menjatuhkan, tapi kritik yang membangun. Kemudian yang ketiga, guru berperan sebagai pembimbing. Jadi guru membimbing siswa supaya siswa itu dapat memahami materi yang sedang dipelajari. Kemudian yang terakhir yaitu guru berperan sebagai evaluator. Di akhir pembelajaran, guru harus mengevaluasi apakah permainan yang telah dilakukan itu efektif, efisien, dan juga menambah semangat belajar siswa. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.